Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI Harga Mati. Video dari sang wali kota ini, wali kota Surabaya. Ada semua elemen, ada pemuda Pancasila, ada Banser, ono mantra, ono Jogoboyo, ono Kopler. Banyak elemen yang turun hari ini, selain dari pemerintah kota, TNI dan Polri. Karena saya berharap, ini kita lagi diuji Tuhan. Apakah Surabaya masih guyup? Apakah Surabaya masih rukun? Apakah Surabaya masih punya darah-darah pahlawan? Hari ini kita harus tunjukkan masyarakat tidak bisa diam, tidak bisa hanya meninggalkan TNI Polri sendiri menghadapi ini. Ketika seluruh elemen yang tadi saya sebutkan sudah ada Banser, ada Ansor, ada Mantra, ada Pemuda Pancasila, ada Jogoboyo, ada LPMK, ada Kopler. Ini menunjukkan bahwa Surabaya ini masih guyup. Maka saya berharap, saya sudah minta Pak Kapolres Tanjung Perak dan Kapolres Tabes Kota Surabaya itu kan sudah menangkap anak-anak. Maka saya meminta nama-namanya siapa saja. Nanti nama-nama itu kita datangi rumahnya semua. Jadi kita tahu anggotanya siapa saja. Karena insya Allah ketika kita sudah tahu nama-nama anggotanya, kita datangi. Semua elemen masyarakat ini akan datangi rumahnya. Insya Allah kita bawa anak-anaknya. Kita berikan sekolah wawasan kebangsaan yang nanti akan dipimpin oleh TNI Polri. Karena saya yakin anak-anak ini adalah anak-anak yang hatinya masih cinta kota Surabaya. Tapi orang tuanya saya juga berharap, inilah waktunya orang tua mendidik putra-putrinya. Kalau ternyata ada orang tua yang tidak bisa mendidik putra-putrinya, anaknya rodo angel diatur, jam 09.00 gorong mulai nang omahe, tolong laporkan kepada kami. Sehingga nanti anaknya saya cari dengan Polres Tabes, dengan TNI Polri, dijupuk di sekolah wawasan kebangsaan jelok diklat. Saulan ngono nang jerone TNI Polri. Cek dhewe melok diklat wawasan kebangsaan sehingga dia bisa tahu bagaimana rasanya TNI Polri menjaga kota Surabaya ini. Maka Surabaya jangan pernah diganggu. Karena tadi dari Pak Kapolres Tabes menyampaikan ternyata sing dicekel arek Surabaya, tapi yang lainnya bukan anak Surabaya. Tekon jobo, kumpul melbu. Loh ini berarti arep rusak Surabaya. Kalau sudah mau rusak Surabaya, saya minta seluruh warga Surabaya bangun dari tidurnya. Siap. Jaga kampungnya, siap. Jaga kotanya. Siap. Luar biasa. Saya apresiasi kepada beliau. Pernyataannya begitu menggugah semangat nasionalisme. Pernyataannya justru menyejukkan warga bangsa ketika melihat banyak kasus yang terjadi di generasi kekinian, di mana sudah banyak komunitas-komunitas, bahkan pakai istilah geng star, banyak kelompok-kelompok yang kemudian terkesan sangat kelompokisme, laskar-laskar, ada yang di bawah ormas, ada yang berdiri sendiri. Intinya mereka membuat satu komunitas tersendiri dengan tujuan sendiri-sendiri sesuai dengan komunitasnya. Tetapi yang dilihat oleh Pak Wali ini justru ini potensi anak muda, potensi generasi Indonesia yang sesungguhnya belum tersalurkan. Artinya apa? Bahwa ketika ada kasus kenakalan remaja, itu jangan serta-merta kemudian hanya mendahulukan hukuman, tetapi kita lihat potensi apa sebenarnya yang ia punyai. Jangan-jangan pemerintah yang belum maksimal dalam memfasilitasi mereka. Sehingga ide bagus buat Pak Wali ini, bahwa ketika ada kasus kenakalan remaja, baik itu pribadi maupun atas nama kelompok atau geng atau komunitas tertentu, tetapi justru harus didekati sampai pada personnya, kepada keluarganya, sebenarnya apa yang sedang mereka inginkan. Nah, ini ada satu tokoh sebuah yayasan, ini namanya Yayasan Bina Bangsa Maju, yang pendirinya dan sekaligus sebagai penasehat, ya, ketua penasehat
Beliau adalah Laksmana Muda Suratno, SHMH ini. Beliau dari Lemhanas. Pada kesempatan ini sejalan dengan Pak Wali ini, beliau Laksmana Suratno ini sedang roadshow ke berbagai daerah untuk melakukan bagaimana penanaman tentang wawasan kebangsaan, tentang cinta tanah air, dan bagaimana mendalami Pancasila. Ini ada video beliau Laksmana Suratno yang bagus kita cermati, yaitu bagaimana dimulai dari lembaga pendidikan, dimulai dari sekolah, justru akan menciptakan generasi-generasi yang nasionalis, generasi yang cinta tanah air. Dan Pak Wali, sekali lagi apresiasi buat Anda, teruskan perjuangan itu. Bagaimana kita lebih mencintai generasi hari ini apapun bentuknya, tetapi maksimalkan fasilitasi kita, peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai pemangku kebijakan, harus melihat secara langsung, harus mampu memahami apa sebenarnya yang mereka lakukan, apa yang mereka inginkan. Husnuzon lah, berpositif thinking lah. Barangkali mereka memang belum menemukan formula yang sebenarnya substansi mereka adalah masih mencintai NKRI. Kemudian dari Batang, nanti mungkin kita mau Pekalongan dulu. Pekalongan nanti Tegal. Terus Pak, kalau bisa keliling se-Indonesia, hanya kenapa kita fokus kepada guru-guru? Tadi harus saya sedini mungkin dia meneruskan karena guru ini dijelaskan, dipahamkan kembali, itu harapan itu. Kalau enggak, kita nanti masalah siapa yang memikirkan ini, betul kan? Dibiarkan begitu aja lah, kita hidupnya susahnya tadi nanti tiba-tiba kontrol. Oke, ada enggak Pak ini Pak terakhir Pak, apa namanya dari pemerintah sendiri mungkin terkait dengan wawasan kebangsaan yang akan dilakukan kepada kurikulum pendidikan dari sekolah dini sampai mungkin sampai ke perguruan? Ada. Itu dorongan dari awal, kita dorongan dari Lemhanas. Itu akhirnya sekarang dorongan dari guru-gurunya mendorong ke kurikulum pendidikan, itu masuk ke kurikulum. Memang kalau sadar guru-gurunya kan pentingnya wawasan kebangsaan atau pentingnya ideologi Pancasila, akhirnya guru mengusulkan untuk masukkan dalam kurikulum sudah, dan sekarang sudah mulai masuk menjadi perhatian sekarang sudah menjadi perhatian. Kurikulum Merdeka pada dasarnya arahnya nanti ke wawasan kebangsaan juga, kaitkan ke sana semua. Oke Pak, terima kasih atas semua informasinya. Kami dari media semoga mengucapkan selamat demi bangsa Indonesia Pak. Sukses. Siap. Yang membangun bangsa kita adalah kita sendiri. Siap Pak. Semua seluruh masyarakat. Itu kunci. Siap. Makasih Pak ya. Makasih Pak.